Dewan Juri yang terhormat, serta teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan yang sangat luar biasa untuk berpartisipasi di dalam Nyi Ageng Serang Event 2021 ini. Selamat pagi, siang, sore, malam, atau apapun itu. Perkenalkan, saya Muhammad Rosario dari SMA Negeri 11 Pangkep. Saya sangat yakin, mungkin di telinga Anda masih asing dengan daerah asal saya. Atau bisa jadi Anda baru pertama kali mendengar nama daerah satu ini. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, atau yang lebih sering disebut oleh masyarakat sekitar sebagai Kabupaten Pangkep, merupakan salah satu dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Daerahnya yang unik dan memiliki ciri khas tersendiri, serta menyajikan banyak sekali lokasi wisata alam, sangat cocok untuk siapapun yang suka berwisata dengan konsep nature. Dari Kabupaten Pangkep, saya ingin mengajak Anda ke daerah Jawa, tepatnya di Desa Serang, Kecamatan Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah. Pada 1752, lahirlah bayi cantik nan mungil, Raden Ajeng Kustia Hulaningsih Retno Edi namanya. Putri bungsu dari Bupati Serang, Panembahan Senopati Notoprojo. Sebagai anak bungsu, tentu saja Kustia sangat dicintai oleh ayahandanya. Dia sering ikut kemanapun ayahandanya pergi. Maka dari itu, meskipun gelarnya sebagai bangsawan, dia tetap dikenal humble karena dekat dengan rakyat. Hingga saat Kustia beranjak remaja, muncul rasa penasarannya dengan dunia peperangan. Suatu hari, Kustia meminta kepada kakandanya untuk diajarkan cara berperang. Kang Mas, ajaripun Kustia migunakan benda punika. Mboten Adinda. Adinda tasih alit. Menopo malih Adinda niku wanita. Mboten napa-napa Kang Mas. Kustia namung badhe nyangoni awak Kustia namung kanggo cecawis. Nggih sampun, Adinda nderek nggih. Suatu hari, ayahanda mendengar kabar bahwasanya pasukan Belanda sudah mulai mengincar area Serang. Jadi, beliau mempersiapkan pasukan untuk berjaga-jaga, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan benar saja, beberapa hari setelahnya, Belanda tiba di Desa Serang. Dengan semangat, Kustia juga ikut berperang. Aku bakal njogot latahku iki. Lan aku ora bakal biarke panggon lahirku iki dikuasai Walanda. Namun hasilnya nihil. Banyak pasukan gugur, termasuk ayahanda dan kakanda Kustia. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Semangat Kustia sangat membara untuk mempertahankan desa tercintanya. Ia kemudian memegang langsung kepemimpinan dan berjuang melawan Belanda dengan gagah berani. Ia mematahkan stigma bahwa perempuan tidak bisa memimpin. Sayangnya,
takdir belum berpihak kepadanya. Karena jumlah kekuatan dan pasukan Belanda yang lebih besar, sementara pasukannya sudah sangat sedikit, membuat pasukan Serang terdesak. Dari sinilah nama Pustia diberi julukan sebagai Nyi Ageng Serang. Selang beberapa lama setelah peperangan itu terjadi, Nyi Ageng Serang terus dicari untuk diasingkan oleh Belanda. Namun dengan taktiknya, ia selalu saja kabur. Tapi tetap saja, ia berhasil ditangkap oleh Belanda dan diasingkan ke Keraton Yogyakarta. Tidak dengan sia-sia, beliau menggunakan masa ini untuk memperkuat kesaktiannya. Beliau bersemedi di dalam gua-gua yang ada di sekitaran sana, utamanya di gua pantai selatan. Beberapa tahun kemudian, beliau dipulangkan kembali ke Serang. Awalnya, Nyi Ageng bersama dengan suaminya, Pangeran Mutia Kusumawijoyo, ingin hidup tenang di sini. Apalagi usianya yang sudah menginjak 73 tahun. Namun, mengingat pasukan Belanda makin menjadi-jadi, dan dengan tekadnya yang harus tetap memperjuangkan tanah kelahirannya dari Belanda, beliau tentu saja tidak tinggal diam. Beliau mengeluarkan taktik-taktik manipulatif, berharap akan mengalahkan pasukan Belanda. Hingga pada suatu hari, seorang berjubah panjang lengkap dengan sorban putih yang terlilit di kepalanya datang ke hadapan Nyi Ageng Serang. Nyuwun sewu Nyi, asmonipun kulo Pangeran Diponegoro. Kulo saged ngandikan dhateng panjenengan. Nggih, monggo. Dados menika Nyi, wonten keraton sakmenika anteng mawut-mawutan amargi Walanda. Kula nyuwun dhateng panjenengan kanggo nderek sareng-sareng kalian kula nandingi mungsuh. Wah, ora bisa dibiarke iki. Di usianya yang sudah tidak muda ini, Nyi Ageng tetap berpegang teguh kepada prinsipnya. Nalika tasih ono penjajahan ing bumi pertiwi, mula aku kudu siap tempur kanggo nglawan dheweke. Sebagai ahli siasat dan penyusun strategi, pada perang kali ini beliau menyarankan untuk menggunakan taktik kamuflase dengan menggunakan daun lumbu di kepala sebagai alat penyamaran. Dan karena idenya itulah, beliau ditunjuk sebagai pemimpin pasukan perang. Namun, sayang 1000 kali sayang, perang ini memakan banyak sekali korban jiwa. Kusumawijoyo salah satunya, pendamping hidup sang pahlawan. Oh, kakandaku. Entenono Walanda. Setelah kejadian ini, kondisi Nyi Ageng memburuk. Beliau hanya bisa berbaring di atas semacam tempat tidur anyaman bambu. Bukan berarti beliau sudah tidak bisa melakukan apa-apa. Di posisi yang sudah melemah pun, beliau masih ingin berjasa kepada bangsanya. Dan beliau diangkat oleh Pangeran Diponegoro sebagai penasihat peperangan. Selanjutnya, perang dilanjutkan oleh cucunya, Raden Masuwardi Surjaningrat, atau yang kita kenal sebagai Ki Hajar Dewantara, bekerja sama dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Berkat taktik yang diusulkannya itu, pasukan Pangeran Diponegoro berhasil memporak-porandakan Belanda. Dan karena itulah, Nyi Ageng dijuluki oleh masyarakat Serang sebagai Jayeng Sekar. Sayangnya, di usianya yang menginjak 76 tahun, kondisinya makin memburuk. Hingga pada tahun 1828, beliau mengembuskan napas terakhirnya. Banyak sekali orang yang merasa kehilangan karena baru saja ditinggalkan oleh wanita hebat sekaligus sang ahli dalam berperang. Beliau dimakamkan di Dusun Beku, Kulon Progo. Kuburan sekaligus menjadi saksi bisu kalau beliau pernah bergerilya di sana. Dan atas jasanya itu,
dibuatkan monumen Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Juga nama Nyi Ageng Serang diabadikan sebagai nama gedung di Dinas Kebudayaan dan Permusiuman Jakarta Selatan. Seandainya beliau masih ada, beliau pasti akan bercerita lebih banyak dan lebih detail dari saya tadi. Dan mungkin saja beliau akan mengatakan Indonesia merdeka itu tidak mudah. Itu didapat dengan penuh perjuangan. Banyak sekali pertumpahan darah dan korban jiwa demi mengibarkan sang saka. Jadi, tolong jaga Indonesia baik-baik ya. Dewan juri yang terhormat, serta teman-teman sekalian dimanapun Anda berada. Setelah mendengar cerita barusan, kita bisa mengambil banyak sekali pembelajaran dan nilai-nilai moral. Di antaranya adalah berani mengambil risiko, berpegang teguh kepada prinsip, serta tidak berpacu kepada stigma masyarakat kalau perempuan pun bisa menjadi pemimpin. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan maafkan apabila ada kesalahan saya dalam menyampaikan cerita. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan tidak dilihat sama tetangga aku, amin. Asmenipun nyuwun sewu nyi, asmenipun kula Pangeran Diponegoro. Kula ngandikan saged dateng panjenengan. Easy. Tak balik. Kula saged ngandikan dateng panjenengan, ya ampun. Panggil saya Mas Ocha sekarang.